menurut ahli masuk bagian inti delik nggak atau bestandil delik? Jadi begini Pak, sudah Kita jelas. jawab aja Pak, maksudnya masuk bagian iya atau tidak, itu aja jawabannya. Mungkin ahli tidak capek juga menjelaskan terlalu panjang kan nanti haus. Tidak Pak, menyampaikan sesuatu. Nggak, maksudnya gini ahli, saya potong, mohon maaf ya. Maksudnya motif itu merupakan bagian inti delik nggak? Bestandil delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum gitu. Enggak, maksudnya iya atau tidak? Saya terasa tiba-tiba Bapak ganteng sih, bicaranya bagus, jadi saya agak bisa senang, aja, merasa lucu saya Pak ya. Iya ya. Jadi boleh saya bicara sekarang? Boleh Bisa, saya yang bicara silakan, Pak? ahli silakan. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan diulang-ulang lagi Pak ya. Tadi saya sudah katakan, menyangkut motif itu apakah perlu dibuktikan atau tidak perlu dibuktikan, memang itu perdebatan di kalangan para ahli hukum. Ya, cuma ada juga yang menganggap bahwa pada delik material, utamanya pada delik-delik material misalnya tindak pidana pembunuhan, itu sangat perlu dibuktikan motif. Karena kalau diketahui motif, justru itu unsur sengajanya langsung terbukti, dapat dibuktikan. Ya Pak ya. Nah, tetapi pertanyaan lagi yang lebih spesifik dari Bapak, apakah itu merupakan unsur-unsur tindak pidana atau elemen-elemen dari unsur pasal yang harus dibuktikan? Ya, harus kita kembalikan Pak. Pasal itu apa elemen unsurnya? Nah, elemen unsurnya itu silahkan dibuktikan. Maksudnya kembalikan ke siapa ahli? Kembalikan kepada penuntut umum membuktikan dakwaannya sebagaimana dakwaan yang dibuat, baik pada dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar. Oke, jadi artinya tidak perlu motif kalau... Oh, saya tidak mengatakan seperti itu. Itu kesimpulan Bapak penuntut umum. Satu lagi ahli. Tidak, tunggu dulu, karena ini konklusi kesimpulan yang Bapak lahirkan ini agak mengganggu keterangan saya lebih 1,5 jam. Jadi saya perlu sedikit menjelaskan. Kalau konklusi yang Bapak bangun itu bahwa saya ahli menyatakan tidak perlu motif, tidak benar sama sekali. Tadi dari awal saya jelaskan bahwa pentingnya motif itu diketahui, karena dengan motif itu unsur sengaja dapat diketahui. Dengan motif diketahui, bagi hakim dapat menjadikan pertimbangan. Ingat kata dapat ya. Dapat menjadikan pertimbangan dalam menjatuhkan jenis-jenis pemidanaan atau lama tidaknya pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri terdakwa. Boleh sama-sama pembunuhan, tapi karakteristik yang menjelujuri sebuah perkara niscaya antara satu perkara dengan perkara lainnya itu berbeda Pak. Makasih ahli. Tinggal satu lagi ahli ya. Dalam pembuktian hukum kita mengenal adanya bukti langsung atau direct evidence dan bukti pembuktian tidak langsung atau circumstantial evidence. Bisa saudara ahli jelaskan itu pembuktian? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.